Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan yang kelima kita bisa melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah berkah, dan diberikan umur yang panjang dan bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Pada kesempatan kemarin menerangkan bahwa puasa merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini bagi orang-orang yang beriman seperti apa yang diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu supaya kita semuanya mendapatkan gelar takwa. Dan tentunya puasa ini harus dilandasi dengan iman dan ikhlas. Maka kalau puasa didasari dengan iman dan ikhlas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dibarengi dengan iman dan ikhlas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kita harus mencontoh ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, salafus saleh, ketika mempersiapkan bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, dan 6 bulan selanjutnya setelah Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal yang dia kerjakan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini
akan berbicara mengenai puasa akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa akan menghantarkan dibarengi dengan kebaikan-kebaikan, maka akan menghantarkan kepada surganya Allah. Jadi tema kali ini ialah puasa dan kebaikan akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa menurut bahasa al-imsak, yaitu menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu adalah pas berkumandang azan subuh, itu yang namanya terbit fajar. Nah, pada kesempatan kali ini akan berbicara mengenai puasa dan kebaikan akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan sangat panjang sekali. Ini hadis dikeluarkan oleh Ahmad. Hadis yang ke-22.016, 22.123 dan 8 ini miliknya. Kemudian dikeluarkan lagi oleh At-Tirmidzi 2616 dan ia berkata ini hadis sahih. Dan Ibnu Majah 3973 dan An-Nasa'i dalam Al-Kubra 11.394 dan Ibnu Hibban 214. Ini ditegaskan bahwa puasa akan menghantarkan dan kebaikan-kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Al-Kisah dalam hadis ini diriwayatkan ada sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, aku pernah bersama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan. Jadi Mu'ad bin Jabal pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Suatu pagi ketika kami tengah berjalan, aku berada dekat dengan beliau. Jadi ketika berjalan, Mu'ad bin Jabal ini dekat bersama Rasulullah SAW. Maka aku berkata, wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka. Jadi Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka. Beliau berkata, engkau telah bertanya tentang suatu yang agung. Jadi kata Rasul, ketika Mu'ad bin Jabal bertanya mengenai amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka, kata beliau, engkau telah bertanya tentang suatu yang agung. Kata Rasulullah SAW, namun sesungguhnya ia amatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Jadi jalan menuju surga itu, menempuh surga itu adalah mudah. Tetapi orang ini yang disebut dengan mudah menjalani perjalanan menuju surganya Allah adalah orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk menempuh jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih syaratnya? Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Mu'ad bin Jabal. Yang pertama, engkau menyembahnya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kata Rasul, engkau menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jelas ini adalah salah satu dasar utama ketika kita ingin menempuh surga. Pertama, kita harus menyembah Allah.
Karena manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Yaitu kalau sifatnya adalah syirik, kalau orangnya adalah musyrik. Dalam Al-Quran ditegaskan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi ibadah adalah tolak ukur, pondasi dasar utama untuk menempuh jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menempuh surganya Allah maka ibadah. Kulluha hayatun ibadah, menurut para alim ulama, kulluha hayatun ibadah. Semua aspek kehidupan manusia adalah ibadah kalau diniatkan ibadah kepada Allah. Duduk akan menjadi ibadah, makan akan menjadi ibadah, belajar akan menjadi ibadah, berjalan akan menjadi ibadah, mencari nafkah akan menjadi ibadah. Semua aktivitas kita bisa menjadi ibadah kalau diniatkan hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Misalkan datang ke dukun, kemudian percaya kepada benda-benda yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang akan menjawab doa-doa kita, menjadi penghantar dan lain sebagainya. Tidak boleh menyekutukan. Itu dasar utama, salah satu kita menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat harus dilaksanakan, sholat wajib, sholat fardu, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya adalah sebagai penyempurna. Sholat 5 waktu adalah salah satu penghantar untuk masuk kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah pintunya, kunci, sholat itu kunci untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya sudah runtuh, kalau kita tidak mendirikan sholat, maka semuanya akan hancur. Amal apapun yang kita lakukan kalau tidak sholat, maka amalnya sia-sia. Yang ketiga menunaikan zakat. Nah, di bulan Ramadan ini sebentar lagi ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dilaksanakan. Dan ada lagi yang nama zakat mal, zakat harta. Ini harus dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan zakat mal tersebut. Contoh zakat mal pertanian, peternakan, perniagaan, perusahaan, dan emas perak, atau zakat penghasilan atau zakat profesi. Seorang yang sudah berpenghasilan itu harus dikeluarkan zakatnya selama 1 tahun, yang namanya nisab zakat. Nisab zakat itu adalah ukuran seseorang ataupun lembaga sudah mencapai ukuran zakat. Ukuran zakat itu yaitu kurang lebih 85 gram. Jadi kalau penghasilan setiap tahun yaitu mencapai 85 gram emas kurang lebih, maka harus dikeluarkan zakatnya. Yaitu disebut dengan zakat mal. Bukan hanya saja zakat fitrah yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan, akan tetapi zakat mal pun harus dikeluarkan supaya untuk membersihkan harta kita, membersihkan dosa-dosa kita. Yang ketiga pada saat ini yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah penghantar untuk masuknya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan lagi dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tapi mudah-mudahan puasa Ramadan nanti ada yang namanya pintu surga. Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa disebut dengan babur royan.
Babu Royan ini adalah pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dan menunaikan haji ke Baitullah. Nah, ini bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Timbul pertanyaan, apakah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah maka dia akan masuk surga? Wallahu a'lam. Ini adalah keriduan Allah. Semua apapun yang namanya masuk surganya Allah adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jangan menyepelekan amal-amal yang baik sekecil apapun, dan jangan menyepelekan kejelekan sekecil apapun. Bisa jadi amal-amal yang baik ini sebagai penghantar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyepelekan amal-amal yang jelek. Siapa tahu amal yang jelek ini adalah penghantar ke neraka. Nauzubillahiminal. Contoh, ketika dulu dikisahkan ada seorang wanita penghibur, kemudian dia berjalan dan menemukan anjing yang kehausan, maka dia berhenti di sebuah sumur, kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Dia mengambil air di sumur, kemudian menegukkannya dengan sepatunya. Jadi sepatunya itu dijadikan gelas untuk alat meminum anjing tersebut. Nah, dari kisah tersebut bahwa kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Boleh jadi kebaikan tersebut bisa menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kejelekan, Al-Kisah, kejelekan yang kecil, Al-Kisah kepada ada seorang wanita yang soleh, dia beribadahnya luar biasa, tetapi dia mengurung kucing sehingga kucingnya mati dan tidak diberikan makan, maka itu adalah salah satu penghantar masuknya neraka. Nauzubillahimindzalik. Jadi neraka dan surga adalah ridho Allah, ya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, "Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar." Ya Allah, berikankanlah surga dengan keriduanmu dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Nah, begitupun kita tidak mampu menunaikan ibadah haji, maka carilah pahala-pahala yang seperti pahala tersebut seperti kita haji dan umroh ke Baitullah. Contoh misalkan zikir pagi, kita melakukan zikir pagi di masjid dan tidak pulang selama di masjid tersebut sampai suruk, sampai terbitnya matahari. Maka kita sholat isyraq. Setelah zikir, setelah sholat subuh, kemudian isyraq, kita melakukan sholat isyraq atau duha awal, maka itu sama seperti halnya kita melakukan pahala ibadah haji dan umrah. Banyak sekali menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, itu sebagian riwayat pahalanya sama seperti ibadah haji, atau berbakti kepada orang tua sama seperti halnya melakukan pahala ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Carilah pahala-pahala seperti pahala haji dan umroh kalau tidak mampu. Kalau yang mampu, kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kata Rasul, syarat untuk masuk surganya Allah mudah. Yang pertama, beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Puasa di bulan Ramadan pada saat ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, minggu demi minggu. Gunakanlah, manfaatkanlah bulan Ramadan ini menjadi puasa yang berkualitas,
puasa yang diterima oleh Allah, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tadi bagi yang tidak mampu, atas ridho Allah carilah pahala-pahala seperti pahala haji dan umrah. Kemudian dikisahkan lagi dari masih hadisnya panjang sekali, lumayan panjang. Kemudian beliau berkata, maukah engkau aku tunjukkan pintu ke pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Jadi puasa adalah perisai untuk menahan dari segala kejelekan, segala maksiat. Kita ada rem untuk melakukan hal tersebut. Sedekah, sodakoh, pintu-pintu kebaikan. Sodakoh akan menghapus kesalahan. As-sodakoh itu tanpaul bala. Sodakoh itu akan mencegah berbagai macam balahi, ya, berbagai macam balahi. Dan sholat seseorang di tengah malam. Jadi ketika orang-orang tidur dia sholat malam, itu adalah pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau membaca firman-Nya, Rasulullah membaca firman-Nya dalam surat Al-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Hingga firman-Nya, ya'malun, yang mereka kerjakan. Quran Sajdah 16-17. Jadi pintu-pintu kebaikan untuk menjalani, mencapai surganya Allah, yang pertama adalah sholat. Puasa adalah perisai. Puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lainnya, mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Sedekah, sedekah tanpaul bala, sedekah mencegah balik. Sedekah itu akan menghapus kesalahan, akan menghapus dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, banyaklah sedekah, banyaklah sedekah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan niatkan, ya Allah, ini sedekah, jadikanlah Engkau mengampuni dosa-dosaku. Atau kalau kita ingin sedekah kepada orang tua yang sudah meninggal, ya Allah, jadikan sedekah ini sampaikanlah kepada orang tua kita yang ada di alam kubur. Insya Allah akan sampai. Sedekah akan menghapus segala kesalahan. Dan sholat seseorang di tengah malam, kemudian membaca firman-Nya, Rasulullah, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kemudian dalam hadis ini dikatakan lagi, kemudian beliau berkata, maukah engkau aku beritahukan tentang pokok-pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pokok dari segala perkara adalah Islam. Jadi tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian tiangnya adalah sholat. Seseorang kalau tidak sholat, puasa tidak sholat, apapun zakat tidak sholat, maka akan runtuh seperti bangunan tidak ada tiangnya. Kemudian puncaknya adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, semangat jihad ini adalah berperang melawan kafir yang memerangi kita. Kalau ada kafir ini, ada kafir harbi, ada kafir zimi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi umat Islam, ini wajib kita lawan. Tetapi ada kafir zimi. Kafir zimi ini adalah kafir yang tidak memerangi, ini wajib kita hormati, wajib kita bersosialisasi dengannya. Jadi pokok dari segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau berkata, maukah engkau aku beritahukan tentang perkara yang menjadi kunci itu semuanya? Aku menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Beliau memegang lidahnya dan bersabda, tahanlah olehmu lidah ini. Jadi kita menahan lidah
Dari lidah inilah terjadi yang namanya pembunuhan. Dari lidah inilah ya terjadi yang namanya perceraian. Dari lidah inilah terjadi pertengkaran atau kerusuhan-kerusuhan. Tahanlah lidah. Makanya sekarang bukan lidah, yaitu tangan dalam mengaktif atau mengoperasikan gadget ya, status dan lain sebagainya, kemudian di share apapun, foto kita di share dan lain sebagainya. Tahanlah lidah, tahanlah tangan. Sekarang itu tangan berbicara, jadi bisa jadi tanganlah lidah, tanganlah tangan. Maka aku bertanya, Rasulullah, apakah kami semua akan dihukum karena apa yang kami bicarakan? Bergibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, itu tidak boleh. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain, orang lainnya tidak ada. Nah, kalau fitnah itu membicarakan kejelekan orang lain, belum tentu dia melakukannya. Makanya tahanlah. Beliau berkata, celaka engkau hai Muaz, tidaklah orang-orang yang disungkurkan atas wajah mereka di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang selalu berbicara seenaknya, menyakiti orang lain atau dalam status dan lain sebagainya, maka orang-orang disungkurkan di atas wajah mereka di neraka. Dan beliau berkata, di atas hidung mereka, melainkan karena perbuatan lisan-lisan mereka. Nah, itulah jalan-jalan menuju surga. Puasa dan kebaikan bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sangat mudah sekali, kata Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Yang pertama yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang tidak mampu, carilah pahala-pahala haji tersebut. Kemudian dia menunjukkan pintu-pintu kebaikan, yaitu sholat di tengah malam, kemudian puasa dan sedekah. Dia mengatakan lagi, maukah aku ceritakan tiang, kemudian pokok dari ajaran Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya jihad. Kemudian dia mewasiatkan, jagalah lidah, tahanlah olehmu, yaitu menunjukkan kepada lidah. Maka kata Rasul, jagalah lidah, jangan sampai lidah ini, lisan-lisan ini berkata yang tidak baik. Jadikanlah lisan-lisan ini untuk zikrullah, zikir kepada Allah. Manfaatkan lisan-lisan ini kepada kebaikan dan berpahala, bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Demikian kultum atau tausiah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.